DPR tuli, rebut demokrasi. Unjuk rasa yang terjadi di belakang ini mungkin saja tidak akan terjadi lagi jika draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan oleh pemerintah dan juga DPR. Ancaman hukuman paling lama 1 tahun hingga 3 tahun yang menjadi momok yang menakutkan bagi mereka yang melakukan aspirasi di muka umum. Terlebih ketika amarah mereka dibenturkan dengan sejumlah pasal penghinaan seperti penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap sejumlah lembaga negara dan juga penghinaan kepada kekuasaan yang umum. Pasal-pasal tersebut dinilai sebagai pasal karet dan juga dinilai sebagai kemunduran era demokrasi. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi RKUHP, Muhammad Isnur menyesalkan langkah tim perumus RKUHP yang tetap memasukkan pasal penghinaan presiden dan penghinaan lembaga negara hingga pasal tentang penyelenggaraan demonstrasi tanpa pemberitahuan. Menurut Isnur, hal ini tidak lagi relevan di negara demokrasi. Ia mengatakan untuk membangun negara yang demokratis, pemerintah perlu menghargai kritik masyarakat, bahkan jika itu berbentuk penghinaan sekalipun. Selama ditujukan kepada jabatan yang diemban, kritik bukanlah serangan personal. Pasal-pasal ini menurutnya akan menjadi legitimasi bagi aparat keamanan untuk bergerak cepat menindak masyarakat yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Membungkam kebebasan berekspresi masyarakat melalui pasal ini disebut Isnur sebagai langkah mundur dari tujuan utama pembentukan RKUHP, yakni dekolonialisasi dan demokratisasi hukum pidana. Seringkali ungkapan kesalahan kritik itu diungkapkan dan begitu saja. Dan ketika dia menyampaikannya ke ranah kebijakan, ke ranah pemerintahan, itu bagian dari kritik. Walaupun disampaikan dengan cara mengumpat. Tapi kalau orangnya ya, Jokowinya sebagai person yang dihina caci maki lain cerita. Sementara itu, dalam satu kali pembahasan formal pada 25 Mei lalu bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM, mayoritas anggota Komisi 3 DPR sepakat untuk membawa RKUHP ke rapat paripurna terdekat meski masih terdapat 14 isu krusial dalam RKUHP. Alasan utamanya adalah RKUHP merupakan salah satu undang-undang yang dilanjutkan pembahasannya atau carryover dari periode 2019 dan telah mendapat persetujuan tingkat 1 dari DPR dan pemerintah, sehingga pembahasannya tidak dimulai dari nol. Sudah saya pastikan apa yang diributkan Mas Kadari sebenarnya sudah tertampung sebelumnya. Gitu loh. Kalau ternyata ada yang ugal-ugalan, tapi kalau masuk akal, kita bisa di-GR kan, Saudara Adinda. Masih ada pintu untuk menyelesaikan. Namun, ada anggota Komisi 3 yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Taufik Basari mengusulkan RKUHP dibahas secara mendetail dengan pemerintah. Apalagi, masih ada 14 poin krusial yang mendapat penolakan keras dari masyarakat. Salah satunya soal pasal penghinaan presiden yang menurut Taufik perlu dirumuskan kembali. Memang dengan isu krusial ini ada perubahan dibandingkan pasal 134 KUHP yang sudah dibatalkan oleh MK. Ya, di mana yang tadinya itu delik biasa kemudian dibuat delik aduan. Yang kedua, tadi rumusannya adalah penghinaan terhadap kepala negara diubah menjadi penyerangan harkat dan martabat. Memang ada perbedaan, tapi tetap menurut saya penting bagi kita untuk memastikan bahwa jikapun kita akan menerapkan pasal ini, maka yang menjadi semangat dari penerapan pasal ini adalah tidak boleh sedikit pun dia akan menghambat demokrasi. Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarij buka suara soal draft RKUHP. Wakil Menteri yang biasa disapa Edi ini membenarkan draft tersebut belum dapat diakses oleh publik karena masih dalam tahap revisi substansial pasal yang mendapat masukan dari masyarakat, seperti pasal asusila. Karena itu, Edi memastikan bahwa pihaknya belum siap menyambut permintaan DPR untuk mengesahkan RKUHP dalam paripurna terdekat. Dalam revisi substansial pasal tersebut, Edi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan pasal penghinaan presiden dan lembaga negara dari RKUHP. Ini karena Indonesia menganut paham yang berbeda soal diksi penghinaan dalam teori hukum pidana. Menurutnya, Indonesia meletakkan penghinaan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kewajaran moral dan diletakkan sebagai hukum pidana, berbeda dari negara lain. Edi menjamin, pasal ini hanya berlaku bagi penghina pemerintah, bukan pengkritik. Soal penghinaan itu tidak bisa rujukan negara lain ya, karena itu pasal yang sangat spesial. Saya selalu menjelaskan
bahwa penghinaan bagi kita dengan dunia barat itu berbeda. Kalau kita itu dalam teori hukum pidana meletakkan penghinaan itu sebagai mala in se, berbeda dengan negara lain. Mereka meletakkan penghinaan itu sebagai mala prohibita. Nah, itu saja dari segi konsep itu saja sudah ini. Edi menambahkan, masyarakat yang tidak setuju pasal penghinaan pemerintah masuk dalam RKUHP dapat melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ausirion Dholu, Softan Herdiagama, Jakarta.